diri aku. Mulai. Masih tahu. Jadi yang pertama tuh oke, assalamualaikum kan. Udah ketahuan nih Tia, konseling. Oke, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Oh, nama aku Marani, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Niki Amalia. Di sini saya sebagai konselor pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk, di sini ada instrumen konsen Kak. Nah, ini tuh sebagai bukti kalau Kak Rani itu bersedia menjadi klien saya tanpa ada paksaan. Tolong diisi Kak. Kalau Di sini ya, Mbak. ya. Oke, sudah mengisi ilmu concern. Di sini ada riwayat hidup Kak, tolong diisi dan dipahamin ya Kak. Di sini. Sudah, Mbak. Oke, baik. Sekarang kalau dia mengisi ilmu concern dan riwayat hidup, sekarang kamu Kak boleh ceritakan masalah kakak. Saya bakal mendengarkan dengan baik. Oke, sebenarnya saya tidak tahu ya, Mbak, mau mulai ceritanya dari mana. Intinya saya tuh sering merasakan yang namanya serangan panik. Serangan panik itu gimana ya Kak? Ya, misalkan kalau misalkan kita disuruh maju di depan atau bertemu sama orang-orang baru, di situ kan kita disuruh berbicara. Nah, di situ kita tuh kayak berasa badan tuh rasanya gemeter, terus rasanya ngomong itu juga kayak terbata-bata, jadi sulit. Nah, keringat dingin atau bahkan bisa sampai pusing. Nah, Itu karena apa ya Kak? saya sih belum tahu itu kenapa, tapi emang dulu sejak saya dari SD, kalau Iya. saya bilang SD sekitar saya umur 5 tahunan, kan itu 5 tahun kan mayoritas teman-teman sekolah saya juga di sana umurnya 6 tahun ke atas. Oke, benar sekali. Nah, terus di situ saya juga tipe kalau anak yang pemalu kalau bisa dibilang, bahkan teman-teman saya waktu itu bisa dihitung dikit. Nah, Sekitar berapa ya Kak? mungkin 3 atau enggak 2 itu yang teman dekat. Nah, pas di SD itu kan saya jarang berinteraksi juga, jarang kenalan atau bahkan kalau mau atau kalau orang yang ngajak kita ngobrol dulu itu nunggu orang lain itu ngajak kita ngobrol dulu baru kita ngobrol. Nah, mungkin karena saya pemalu, mungkin saya bilang pemalu tadi. Nah, pas di kelas semakin naik kelas kan kita semakin besar lah Mbak, ya. Iya. Usia 8, 7 tahun, 10 tahun itu kalau salah saya kelas 6 kalau salah ya, apa 4. Nah, di situ kan kita mulai ada yang namanya disuruh maju ke depan buat jawab-jawab soal atau mungkin enggak juga sih, mungkin pas awal masuk kelas itu kan disuruh perkenalan lagi, kenalin nama, kenalin apa. Nah, di situ posisinya saya disuruh maju. Nah, pas maju itu tuh saya nggak tahu saya mau perkenalan, tapi kayak rasanya badan itu gemeter, kayak Kenapa ya Kak sampai gemeter gitu? ya, saya tuh merasa pandangan orang lain tuh ke saya semua. Di situ saya mulai berpikiran, nanti disalahinnya sama itu. Nah, jadi saya perkenalannya rasanya susah banget. Susah itu kayak gimana sih Kak? Ya susah ngomong, intinya kayak terbata-bata. Tapi kita gemeter badan itu Pak. Nah, di situ saya kayak mungkin
mungkin karena masih SD, mungkin orang juga menganggap itu lucu, jadi mereka tertawa. Di situ saya disuruh duduk dan sama guru. Nah, di situ entah kenapa pas saya kelas 5 kalau nggak salah 6 SD, saya disuruh buat jadi pembaca Baca acara. bukan pas kita itu Pak, apa namanya, upacara residen, saya disuruh baca janji siswa janji kalau nggak siswa. salah. Nah di situ saya mau nolak, tapi karena saya nggak berani buat nolak, takut dimarahi. Oke, jadi saya jadi itu pembaca janji suci tadi, janji siswa tadi. Dari situ suara saya kayak serak-serak terus susah keluar. Gurunya ngomong, itu suara kamu kenapa? Katanya. Kok kayak gitu? Saya nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah tapi alhamdulillah di situ saya bisa. Nah sejak saat itulah, sejak kelas 6 kan, kelas 6 saya juga punya teman dulu yang saya bilang teman dekat tadi tiga. Siapa aja pokoknya. Itu misalnya ya Pak, itu ada D, ada A sama N. Nah D ini teman dekat saya dari zaman saya kelas 2 SMP sampai kelas 6. Nah tapi semenjak kelas 5 SD dia itu sakit-sakitan Pak, jadi jarang sekolah otomatis. Nah tiap tahunnya pas di kelas 6 itu kan kami itu datang ke tempat dia buat jengukin. Nah situ posisinya dia udah pucet banget itu. Tidak lama, seminggu setelah kami jemput dia, minggu depannya ada kabar kalau dia terpulang. Nah di situ saya ngerasa kayak full banget. Masalahnya itu kan teman dekat saya Pak, saya juga sering main sama dia, mana-mana ke rumah dia, sampai kalau habis sekolah pasti ke rumah dia, sampai ibu sama bapak saya nyariin, saya nggak ada di kampus, soalnya di kampus sebelah. Karena kakak sering main sama dia ya. Iya, di situ saya ngerasa kayak terpukul banget, kumpul terus sering kebayang-bayang sama dia. Nah sejak saat itulah saya sama teman saya yang tinggal di tadi, sama yang satunya juga saya mulai akrab. Kenapa kalau kata? Karena dia itu kan anak pintar, otomatis pasti anak-anak lain itu banyak yang kayak caper sama dia. Dan situ posisinya dia juga jarang bermain lagi sama kami, mungkin karena ada tugas sama yang ini. Nah terus kami tinggal berdua Pak. Nah tinggal berdua itu kan otomatis kami ngejauhin si anak yang pintar tadi, karena kami pikir dia itu ada teman baru, dia tidak mau main sama kami. Nah di saat itulah kami berdua mau masuk kelas sama masalah itu, kelas 6 kan. Nah kami mau jam pulang, tapi tiba-tiba kelas dikunci. Terus kami berdua ngomong, kok dikunci? Gak apa-apa katanya, lagian kali itu telat sama yang lain tuh ngomongnya. Terus ada anak gak tahu siapa ini kalau kelas berarti ngomong ke kawan saya yang satu, kalau ada kawan baru tuh katanya kawan lama sudah ditinggal. Terus kami juga kali tatap memang salah kami tuh apa sih, jadi kan posisinya di situ kayak dibully Pak. Dibully kan ibaratnya mereka tuh kayak benci sama kami berdua karena kami tuh gak ngelawan yang satu ini, padahal yang satu ini tadi tuh yang sama yang lain. Kayak di situ posisinya saya sudah mau nangis gitu, karena saya seumur hidup gak pernah gitu, paling cuma dijanjiin aja kan. Tapi karena mungkin rumah saya dekat sekolah waktu itu, saya pulang waktu itu, saya nangis, saya ngadu ke ibu saya, Bu aduh ini. Nah dalam itu nggak lama itu ternyata kawan saya yang saya tinggal tadi ngambil tas kami berdua. Nah dari itu biasa-biasanya kami tuh kayak dijauhi dengan sama mereka tuh. Kenapa kalau boleh tahu? Saya nggak tahu sih masalahnya apa, intinya kami tuh kayak terasingkan di antara kelas itu. Itu berlangsung sekitar semester 1 itu lah. Kalau yang semester 2 kan sudah mulai urusan masing-masing masuk SMP. Nah pas masuk SMP itu kelas 7 gitu. Nah kelas 7 saya juga mungkin karena bawaan dari SD kemarin tadi yang saya bilang, di awal-awal juga pasti ada yang namanya perkenalan. Awal-awal perkenalan itu juga saya mengalami hal-hal itu lagi, pertanyaan lagi yang itu tadi apa namanya, yang disuruh perkenalan tadi cuma di depan. Nah di situ saya posisinya juga yang saya bilang kayak pandetek tadi, saya sesak napas di sana, saya susah ngomong sampai saya diketawain di situ. Nah pas
pas balik lagi ke bangku saya tuh mikir kok bisa kayak gitu. Saya di situ posisinya juga susah deh ngomong sama orang lain, susah banget dapet kawan. Nah sampai kawan saya naik kelas 7 itu kalau nggak salah ya kayak sama terulang lagi kelas SD, saya tuh kayak ngerasa kurang percaya lagi sama orang di situ Pak. Saya nganggep orang lain tuh kayak jahat dan pikir saya gitu. Itu enggak yang Mbak bayangkan. Semua teman-teman Mbak itu baik sama Mbak. Kemungkinan emang ada yang judge Mbak juga gitu loh. Ya apalagi kelas 7 itu saya kenapa ya, kelas 7 itu zaman saya 2000 berapa ya, 2015an. Di situ kan posisinya pasti anak-anak juga di sana belum mengenal yang namanya beda waktu itu. Dan saya nggak Mbak juga pengen nggak bukan itu Mbak. Saya juga tahu di situ. Saya lagi burik-buriknya. Pasti ya tiap orang kan ada programnya. Tapi zaman itu saya emang masih kecil, terus belum kenal beda-beda. Nah, di situ saya sering dijahili sama laki-laki, anak laki-laki. siapa? Saya ingat sih orang sampai sekarang. Saya ingat sekarang. Banyak-banyak ya. Nah, saya kan dulu duduk berdua sama si dia. Nah, si laki-laki ini tiba-tiba nendang kursi saya, Mbak. Kenapa kalau Nggak tahu. Sampai di situ saya rasanya mau nangis. Saya benci nggak ada sama laki-laki itu. Masalahnya kayak sama saya itu apa gitu. Padahal saya diem aja kan. Nah, dalam itu tidak mungkin karena nomor absen kami dekat makanya di sebangku. Dari situ saya mulai kayak benci sama laki-laki. Kayak kenapa sih harus saya? Nah, kenapa nggak yang lain aja? sampai ada laki-laki lagi yang menarik digital saya ya kan. Nah, saya yang ditarik cuma saya, kawan saya sama yang satunya. Kayak waktu kayak merasa bully di situ. Tapi sama satu lagi laki-laki yang menurut saya bulinya ini parah. Siapa? Dia main bola kan dalam kelas, dan tahu anak itu bawa bola dari mana. Tapi saya tahu dia tuh sengaja bolanya itu dilempar ke arah kantor. Nah terus dia malah cengenges terus bilang, makanya katanya jangan duduk di situ, padahal bangku kan di belakang, otomatis di bagian main bola. Iya. Oke, di situ saya posisinya nangis, saya duduk di kursi sampai pikir kenapa sih udah SD SMP kok jahat semua ada berkawan kelasnya gitu. Sampai paling 3 orang yang keluar kelas Yang dekat. ya. Nah saya saat itu loh, saya ngerasa dendam sama yang namanya laki-laki karena saya pikir sama aja laki-laki itu pasti aku jahat-jahatnya pasti ngebully. Masalah yang dibully itu kalau yang Yang kamu kayak suka gitu. enggak bukan yang suka. Dia tuh ngebully yang menurut dia lemah, terus pendiam tadi kata saya, terus yang terus saya Mbak. Terus pas saya naik kelas 8 ini masa-masa SMP itu masa saya paling saya benci. Di situ saya sering menerima yang namanya kayak pembulian, kayak penjahitan. Nah, terus pas saya masuk SMA di situ tetap kawan saya hanya itu saja, karena di situ rasa sulit untuk percaya pada orang baru, apalagi terutama yang laki-laki tadi kayak susah, apalagi jadi orang baru Pak. Paling yang saya kawani itu paling yang saya kenal dari SMP aja. Nggak mau berteman-teman lagi kan tuh? Iya, mau sih mau berteman itu. Tapi karena takut karena ada kejadian dulu ya kayak. Iya, saya takut terulang lagi kayak ngerasain dijahili, dibully, bahkan kayak ya secara fisik gitu kan. Sampai mereka bilang apa itu, ya ada kata-kata yang menyakiti sampai saya teringat sampai sekarang. Nah, ya SMA juga kayak gitulah. Saya juga tidak pernah dekat sama laki-laki juga. Saya nggak pernah berteman dengan yang namanya laki-laki di SMA. Nah, sekarang kan saya sudah kuliah, yang otomatis pasti lingkup pertemanannya, lingkup suasananya juga berbeda. Di sini entah kenapa saya sudah menambahkan sih yang menambahkan prinsip untuk enggak yang namanya punya teman laki-laki. Itu kenapa? Ya karena saya kayak ngerasa benci Mbak, kayak ngerasa trauma, kayak ngerasa apa
sih laki-laki itu jahat sama kita. Laki-laki itu nggak terlalu jahat, saya kemungkinan Mbak tuh kurang Komunikasi. kurang komunikasi. Tapi kenapa masih saya harus jahil bahkan sampai fisik kayak gitu Pak? Nah terus pas saya pulang kampung ya, baru masuk kuliah masuk kampung, saya ketemu lagi Pak sampai ngumpul saya waktu SMP. Jadi kayak gimana Mbak saat itu? Di situ saya ketemu lagi. Nah dia lah, dia kan Ya. ketemu lagi kami. Di situ dia nyapa saya, nyapa dia pakai nama, senyum pula. Tapi di situ saya posisian, saya sini aja. Terus saya bilang apa sih sok kenal gitu. Di situ saya kayak susah nama apa deh. Itu dia bisa bilang kayak nama tadi. Nah terus juga saya nggak tahu kenapa ya Pak, setiap malam ya saya sering ngerasain yang namanya kayak nggak tahu, kayak ngerasain ada yang hilang, tapi saya nggak tahu apa ya yang hilang, karena setiap malam itu saya ngerasa kayak sepi, sunyi. Saya bahkan kadang malam nggak bisa tidur, tapi setiap itu pasti ya namanya juga anak muda Pak, pasti kita buka yang namanya aplikasi IG. Nah di situ pasti muncul lah quotes-quotes yang relate sama hidup kita. Pas seringkali tiap kali muncul masalah dalam hidup, di situ tuh Masih muncul kata-kata itu. ya muncul, pasti muncul dalam benak saya, kok sih harus muncul masalah ini kan. Saya selalu bilang masalahnya bukan apaan saya kan gak sekuat itu maksudnya. Nah, sampai ada ya waktu itu sekitar saya awal-awal masih kuliah, sebelum genap 1 minggu kalau nggak salah. Di situ saya merasakan yang namanya kehilangan untuk pertama kali Pak. Kehilangan pertama kali itu maksudnya? Ya sebelumnya paling saya nggak pernah yang namanya kehilangan berapa kali, kehilangan ini aja sudah saya ikhlas. Nah tapi di situ masalahnya saya kehilangan kayak sosok ibu kan. Apalagi itu awal-awal masih kuliah, awal-awal yang peralihan dari SMA ke kuliah tadi kan berat. Apalagi kita posisinya juga belum mandiri, kita masih anak rumahan itu merantau ya. Hidup mandiri. Ya di situ saya waktu pulang kampung kan saya sampai bingung bedain apa ini mimpi kan, apa beneran apa bener. Saya di situ kayak sulit membedain mana realitas sama ekspektasi, apa jangan-jangan itu mimpi ya. Asal aku di gede habis dong. Selamatnya habis, jadi aku bingung. Udah kan? Ya, Udah mau? dengan lagi sama-sama nih kita nih. Ya? Masalah gitu ini kamu. Iya, ayo. Lagi ada waktu. Suara aku pada serak. Kalau serak jadi nangis dan gitu nih. Ya aku bingung lah kasih solusinya ini, aku udah tadi Anjir, mikir. kalau belum apa-apa pada 17 menit tau ya. Iya. Nah, saya di situ kesulitan bingung membedakan. Kayak kita tuh mikir ini beneran nggak sih atau cuma prank kan? Masalahnya baru 1 minggu lalu loh saya kayak PC sama itu kan. Sampai di mobil tuh saya kayak mencium bau-bau melati kan. Pikiran saya udah kemana-mana. Nah, pas sampai di kampung itu kan, saya ngeliat ya udah rame. Sampai saya melihat arisannya kan. Di situ saya tetap mikir aku ini mimpi ya. Sampai saya ya nggak mungkin sih. Nah kalau dari situ setelah sudah sehari setelah sudah itu saya merenung gitu mbak dalam kamar, ini beneran nggak sih, intinya masih kayak bingung kita tuh bener atau enggak. Nah di situ tuh muncullah timbul ya namanya pikiran-pikiran Negatif muncul lagi. ya. Di situ saya kayak nggak tahu ya dari mana, intinya pasti kalau saya lagi sendiri pasti muncul pikiran namanya itu nah kayak apa sih pak,
diri. Pikiran untuk udahlah ngapain kalau capek, mending itu aja kan, untuk sana aja. Tapi setiap kali saya muncul pikiran kayak gitu, pasti ada hal lain yang ngalir saya, tadi saya bisa kembali kayak gitu. Kamu kan punya adik, punya ibu, Kamu nggak harus kuat jalaninya. ya, ya setelah dia itu kan satu mingguan saya kembali lagi ke perantauan. Dan di perantauan itu juga saya ke kos kedua, tapi kawan-kawan kos saya ini sering bepergian keluar. Ya saya bilang tadi, kalau saya sendiri itu pasti muncul pikiran kayak, ya sulit dijelaskan itu Pak. Kayak pikiran, apalagi kalau kita lagi ada masalah, di situ saya benar-benar kayak nangis, tapi nangisnya itu bukan depan orang, Sendiri. nangis sendiri. Dan terus saya mikir, terus karena ada pikiran kayak apa itu deh biar selesai. Bunuh diri gitu. Ya akhirnya dia cuma selesai di sana. Kayak misalkan ada kelihatan ini dikit, itulah Pengen itulah. ya, tapi syukurlah meski banyak yang bisik-bisikan bahkan Tapi pikiran. Mbak masih berpikiran positif kan? Iya, di situ pasti ada saya, pasti ada yang mengalihkan saya di situ. Entah di sana kalau saya lagi kayak gitu, tiba-tiba ada ini hidayah mungkin gitu ya Pak. Iya. Di situ saya berpikir ya, namanya saya yang kayak gini kan, masalahnya saya cuma sekuat itu. Cuma saya nggak pernah Mbak ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Alhamdulillah sih Mbak. Jadi Mbak tuh harus dekat dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus sholat, zikir. Mungkin Mbak bisa dengarkan kajian. Mbak pernah dengar kajian? Atau sudah mengikuti kajian? Kalau untuk mengikuti kajian sih enggak sampai belum pernah. Karena Paling kalau untuk kajian-kajian alat sih ya itu sih pernah yang bilang katanya semata ini itu, tapi kata orang luka karena kehilangan itu bisa sembuh karena waktu. benar sekali sih Kak. Tapi kok saya enggak, Kenapa? saya nggak tahu, karena setiap saya melihat ya yang protes-protes tentang ini, saya posisinya pasti langsung nangis, terus mikir gimana ya kalau ini masih itu, gimana ya kalau saya masih itu. Tapi saya mungkin lemah iman Mbak, karena setiap saya punya lagi sedih kayak gitu, pasti pikirannya selalu muncul diri saya ini, diri saya itu, diri saya kayak, saya bahkan kalau lagi benci atau keadaan itu bukan ngelakuin kayak mereka saya yang pengen ganti diri, enggak. Paling saya di tembok kalau mau gitu, tembok, atau kalau enggak saya dijambaki rambut sampai sedikit senyum. Tapi itu bisa bikin kita tenang sih Pak. Kayak habis itu kita langsung sadar, aku habis ngapain sih, habis ngapain gitu kan. Nah dalam itu tuh ya gitu, apalagi kalau yang saya bilang saya juga punya panitia kayak gitu, itu dipadukan sama yang namanya kayak trauma tadi, itu dapat rasa sakitnya Pak. Oke, saya mengerti Mbak dengan keadaan Kakak. Mungkin saya akan mencari solusi buat salah Kakak ya. Apa solusinya? Ya solusi mengatasi trauma pertemanan sama kehilangan tadi aku. Bete suara aku bukan nangis, tapi suara aku diserak jadi can nangis yo. Apa lah ya solusinya? Kemungkinan sih aku susah nian. Susah kan kita nyarikan apa solusi? Mana banyak kalau sudah 20 menitan itu Bu. Itu beda banyak tawanya Jo. Enggak. Cerita galau aku. Ya, kau bingung tuh solusinya. Apa ya solusinya ya? Kalian udah Ada kalau tidak salah mengatasi rasa kehilangan. Aku lupa tapi pendekatan aku. Psikoanalisis kalau tidak salah. Tapi tidak tahu bagian apa ya. apa ya solusinya? Mungkin aku sarankan itu kemungkinan kakak tuh harus ikhlas menghadapi kenyataan bahwa kakak tuh udah siap untuk kehilangan seorang ibu. Kayak ayo
balas ini atau sampai kau nak Oh ya, aku tuh udah tahu solusinya. Macam mana ya? Aku kemarin tuh minta saran dari Kak Lala solusinya. kelas itu bohong kak, dengan ada itu terpaksa lalu terbiasa. Tidak, sudah. Masih kau ya kena solusi zaman no. Aku kan pernah ketawa tahu tengok ini. Kok kira tuh apa budak ini? Anjir. Refleks guys, sudah. Dulu. Ya dulu, aku nyari Aku nih solusi. sebenarnya nanya aku nih. Nanya apa? Jangan banyak lah. Ayo. Cukup lah, saran ini. Kan tadi kamu punya masa trauma. Masa aku tuh bela sih trauma itu, tapi jangan trauma di masa sekarang. Gundul. Nah, itu sama nih kasih saran bingung aku. Ya kan guys, Mbak konselor saya. Nggak cocok dari ini. Sekolah. BTW ya, suara aku nih sesak Jo. Aku nih nangis tapi tidak bisa, makanya sesak suara aku. Habis kayak berubah aja itu jeleknya gila. Ya, Apa ya sarannya? Oh ini jangan ngasih pronya aku. Aku tuh ada yang aku dong, ada yang tidak aku dong. malahan dia banyak lah. Oh. Sekarang kliennya lebih aktif dari konselornya guys. Oni-chan, hai. Nani udah suki? Cek kemana? Ada kenapa? Astagfirullahaladzim. Mungkin saran dari saya, Mbak harus ikhlas menghadapi kenyataan hidup. Juga Mbak harus ikhlas bahwa Mbak harus kehilangan sosok seorang ibu. Ya, awal-awalnya sih emang susah ya. Susah kayak kita tuh masih mikir katanya ya, katanya Tuhan tuh bakal ngambil sesuatu yang berharga buat dari kita, tapi Tuhan tuh bakal menggantikan dengan yang lebih baik. Tapi masalahnya pertanyaan saya sampai sekarang yang belum saya dapetin apa yang lebih baik dari itu tadi, sampai kok gitu. Iya, saya ikhlas mbak, ikhlas sekali. Itu pertanyaan saya, iya ikhlas, tapi ikhlas itu bohong mbak, semuanya terbiak karena terpaksa lalu terbiasa. Aida nih, males aku, Aida. Lihat lah guys, konselornya nggak bisa ngasih aku solusi guys. Ini udah bisa. Iya mbak ya, dengan yang lebih baik ya. Mungkin belum sekarang, tapi nanti mungkin Tuhan itu masih mempunyai rencana. Besok Aku nih kalau salah Tuhannya aku udah suka. Pokoknya aku tuh sudah pakai psikologi yang lain ya kok. Nani-chan, hai. Nani Nezuki, ajak komenta. Kenapa? apa sih pun tak jelas. Aida apa ya? Jangan tadi. Oh iya kak, ya, emang bener ya. Tuhan tuh bakal gantikan yang lebih baik, mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Tuhan, Aida aku tuh Tuhan maafkan diri ini yang tak bisa menjauh. cukup ya habis selesai. Awas kau udah nambah lagi. Udah lah pun ada kesel aku. Maafkan diri ini kalau ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta. Udah lanjut. Apa tadi? Iya benar. No, kan kau papa yang ada di pikiran papa ya kok. Gak usah tentang luas tentang ini, udah kok tentang pikiran papa. Pikiran aku kosong, masa aku bahas Tuhan. Ya tentang psikologi apa? Aku tuh sebenarnya ngambil psikologi gestal. Optimum. Tapi
Tapi pembahasan pembicaraan ini nih bukan termasuk gestal, tapi humanistik sama ini psikologi analisis. Apa ya? Optimum medikamentum guys, karena obat terbaik itu adalah ketenangan guys. Tapi konselor saya nggak tenang, dia nggak bisa kasih Bukan. solusi. Salah sebenarnya tuh aku dulu tadi tuh, jadi otak aku tuh masih kepikiran sama yang Apa kok ini berhenti ke dulu Ben, tahu Google kamu. Iya, berhenti ke dulu Ben, lanjut lagi. Simpan dulu Ben, atau simpan. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa. apa ya solusinya ya? Baru ini. Namun apa daya ini, karena ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Udah, dapat. Seringnya mah sudah lah, itu sudah cukup itu. Iyo, berikan aku solusi habis itu tidak ngomong lagi aku. Ay, no, malasnya aku. Baby, kita just overture for my husband. Iya, LRT guys. Woi, ada yang ngisikan aku paket. Tanggal 6. Mana ya solusinya? Oke, saya memang Tidak akan lebih tahu. Nah, ini dapat klub dia. Tahu dirimu Salah sebenarnya, aku lagi tidak konsen masalah hidup aku tadi, ditambah kau konseling, ay dah pening pala nih. Itulah salah kan put, jadi ini otak. Sabar ya Mbak. Salah kau sih, nak cepet-cepet. Berarti aku sambil baca saya ini. Situ tiga. Nyanyi baik kau tuh lah caranya. Mbak harus menyanyi di situ mbak, di depan jalan. Dia nyanyi. Tidak kau letih kakimu berlari. Apa itu? Ya ini beda sih. Oke, di sini saya memberikan pengobatan untuk mengatasi fobia Kok ketinggian? Iya, kok fobia ada kan fobia? Tidak kau letih kakimu. Oh, bosan. Makan carikan dulu solusinya. Yo, itulah solusi pendekatan Tuhan. Aku sudah suka dengan Tuhan. Tapi kalau itu solusi mengatasi trauma menurut pendekatan itu humanistik, benar. Kalau jadinya tuh di Google biasa banget, udah bisa di Gemini, kan di GPT. Aku lah. Ada kalau mau sepeda aku. Aku kenapa pakai e-book aja? Apa tadi? Karena e-book ini bagus. Oh saya kalau nanya-nanya lagi ya. Apa tadi? Gemini, Bukan apa? solusi untuk mengatasi
mengatasi trauma dan serangan panik menurut pendekatan aku yang pernah pakai. Oke, apa ya? Psikoanalisis. Humanistik sudahlah, udah cukup lah. Nama aku. Jangan mobil dari aplikasi. Berhentikan dulu lah. Saya ini dapat malah untuk memahami akar masalah serta teknik relaksi seperti pernapasan dalam. Selain itu, dukungan dari terapis dapat membantu individu mengatasi perasaan yang sulit untuk membangunkan mekanisme atau yang lebih sehat. Tak nyambung. Ya, soalnya nih, Mbak tadi kan bilang simpan apa? Nah, Mbak kan bilang banyak yang merasa Mbak ini, Mbak. Nah, Mbak di situ bisa saat Mbak lah terkena serangan itu, Mbak mungkin bisa mencoba untuk teknik relaksasi kayak itu. Ya, udah, jangan psikoanalisis. Kok dapet cuma ini galau sih Put, solusi untuk mengatasi ini? Sama Ya. Mbak yang baca ini. Membantu individu memahami makna hidup mereka serta teknik reaksi. Contoh kalimatnya. Iya. Tidak tahu aku contoh kalimatnya. Contohnya kayak mana nih dalam diterapkan dalam proses konseling. Lautan dahulu lawilmi lautan nasi watuk Apa tadi contoh kalimat? ais gitu. Contoh kalimat yang diterapkan dalam proses konseling macam mana? Ais gitu. Kalau aku humanistik ya saya sini akan mendengarkan dengan dukungan tepat. Ini memberikan daya perasaan ini bagaimana perasaan ini. Mbak bilang, nah itu ya, Mbak bilang itu apa namanya, Mbak ngerasa trauma tadi kata Mbak itu memiliki kekuatan Mbak ya untuk mengatasi masalah Mbak sendiri ya. Misalkan kalau ada saat Mbak kali itu Mbak mungkin bisa coba untuk tenang ya, lakukan teknik pernapasan relaksasi. Gitu lah. Muak jam berapa ini? 20 menit lagi aja cepet lah. Kau tetap bela aku yang ngomong. Yo baca di situ, apa boleh kali. Tapi kan itu kan ada suara. Intinya solusinya semampu kau bayar lah. Iya betul. Aku tengok dari sini sudah. Aku udah nyambung dengan ini solusinya. Males aku nyari solusi. Cuman ajari, aku. Kayak ini ya tentang trauma tadi kan itu kan. Catat di sini biar aku bisa baca sambil di bawah. Gimana aku nyatatnya tuh? Bukannya ini agak pakai itu ya apa namanya? Rekam suara kan agak pakai api. Jangan kok gitu. Ya Allah Putri, tinggal rekam suara di sini. Mana tadi rekam suara Cok ini kan kok nih. Tinggal cak ini kan ada cok. Nah. Hingga ujung waktuku, ku ingin engkau selalu. Ku cari diriku, ku ingin engkau selalu. Nah. Oh macam tuh. Oke. Ini selesai.
mati beda sih. Gimana aku ngomongin ini? Jadi kan Mbak bilang tadi kan punya trauma karena pertemanan tadi ya kan Mbak tuh takut kalau itu tuh terulang lagi hingga menimbulkan yang namanya kecemasan tadi kan Mbak, kecemasan berlebih. Nah di sini Mbak itu harus mulai membuka diri pada orang lain. Mbak jangan takut bakal terulang lagi. Namun kalau misalkan kecemasan itu tadi muncul, Mbak bisa menenangkan diri Mbak dengan seperti melakukan teknik relaksasi. Mbak minta bantuan kepada teman Mbak minta solusi. Mbak mungkin bisa melakukan hal-hal yang seru untuk menenangkan diri. Dan juga untuk kehilangan tadi, Mbak bilang masih banyak pertanyaan kan Mbak. Nah di situ Mbak harus lebih perbanyak sabar. Mbak tanya lagi, Mbak harus perbanyak ibadah karena mungkin belum dibelikan atau digantikan dengan sesuatu yang baik itu sekarang, mungkin nanti Mbak ya. Karena wanita ayo kayak gini serius. Wih, salah. Kamu suaranya kayak mana bajingan? Bajingan. Kayak mana? Normal cepat. Jadi semalam pro gitu. Iya. Jadi semalam. Jadi mungkin Mbak kan tadi udah pernah trauma karena pertemanan kan ya. Nah, jadi Mbak tuh takut kalau Mbak tuh terulang lagi namanya kecemasan tadi. Ya Mbak kan kecemasannya berlebihan. Nah di sini tuh Mbak tuh harus mulai membuka diri kepada orang lain. Mbak tuh jangan takut terulang lagi. Namun kalau Mbak misalnya menenangkan diri Mbak dengan seperti melakukan teknik relaksasi. Mbak, kamu boleh tahu teknik relaksasi seperti apa ya? Mbak tuh harus minta bantuan kepada teman-teman. Mbak juga bisa meminta solusi, mungkin melakukan dengan teknik relaksasi itu kayak oh, kita segera contohin malah lanjut yo. Kenapa udah tahu? Mau nyanyiin kata-katanya. Jadi nak dari aku. Kan dikata dari kamu nyanyian. Gimana sih? Tidak. Dia gimana? Tidak lah. Jadi Mbak itu kan tadi punya trauma karena pertemanan tadi kan ya. Nah Mbak itu takut kalau terulang lagi sehingga menimbulkan yang namanya kecemasan. Nah di sini tuh Mbak tuh harus membuka diri kepada orang lain, jangan takut terulang. Misalnya Mbak tuh harus mereaksikan diri Mbak gitu. Relaksasi seperti apa ya, Pak? Tarik nafas, turun. Nah, Mbak juga bisa minta bantuan kepada teman-teman Mbak. Dengan Mbak juga harus minta solusi, mungkin bisa melakukan hal-hal yang seru untuk menenangkan diri dan juga untuk menghilangkan tadi tuh Mbak juga bisa harus memperbanyak pertanyaan kepada teman-teman Mbak seperti teman-teman yang terdekat bisa jadi juga. Namun Mbak juga sekarang tuh gimana ya, harus dekat kepada Tuhan gitu ya, Tuhan, karena Tuhan tuh selalu indah. Nah jadi Mbak tuh harus memperbanyak ibadah karena mungkin nantinya Mbak punya karena rencana Tuhan itu selalu indah. Mbak juga harus yakin itu pasti bisa kok. Jadi di sini saya harus kalau setiap kali saya kecemasan saya harus melakukan relaksasi diri Mbak. Ya benar sekali Mbak. Mungkin saya akan coba Mbak, siapa tahu itu bisa buat saya lebih tenang. Mungkin seperti yang Mbak bilang kalau
atau udah? Saya rasa sudah Mbak, Sudah karena ya? sekarang saya merasa diplom. Oke, baik Kak. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak sudah dengerin cerita saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Lah, pas lah. Dah jadilah 20 ribuan kayaknya. Iya. Tidak boleh. Oh, ini masih. Aku tuh lah teringat dengan kata-kata Tuhan. Masa dilanjutkan lagi dengan kata-kata Tuhan. Makasih Mbak Konselor sudah mengasih aku solusi. Iya, solusinya dari dia Nah. sendiri.